Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Finarti Aulia, kelas SC2P. Di sini saya akan menjelaskan struktur sebuah sistem komputer dan fungsi-fungsi setiap elemennya. Yang pertama, struktur sistem komputer. Nah, di sini ada alur bagan struktur sistem komputer. Yang pertama itu ada input device, itu fungsinya untuk memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contohnya itu dia ada keyboard, mouse, dan lainnya. Yang kedua, dia ada output device, itu fungsinya adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data baik berupa soft copy, hard copy, ataupun suara. Contohnya itu dia adalah monitor, printer, speaker, dan sebagainya. Yang ketiga dia ada I/O ports. I/O ports ini dia fungsinya untuk menangani aktivitas input dan output. Dengan kata lain, I/O ports ini fungsinya untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer, seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Ini biasanya letaknya di belakang CPU pada komputer dan bagian dalam motherboard, sedangkan kalau dia pada laptop terletak di samping kanan dan kiri. Yang keempat, dia ada CPU. CPU ini dia disebut sebagai otak dari sistem komputer, sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. CPU ini terdapat 3 macam komponen. Yang pertama itu ada unit kontrol, register, dan ALU. Unit kontrol itu dia fungsinya untuk mengatur jalannya program, sedangkan register dia fungsinya untuk tempat menyimpan data sementara yang sedang diolah untuk dilanjutkan ke pengolahan berikutnya, sedangkan ALU fungsinya untuk menjalankan operasi aritmetika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Yang kelima dia ada memori. Memori ini fungsinya untuk media penyimpanan dalam sistem komputer. Memori ini kalau dia berdasarkan sifat, dia terbagi menjadi 2. Satu, volatile, itu penyimpanan sementara di mana data akan hilang jika komputer itu akan dimatikan. Yang kedua, non volatile, penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Kalau berdasarkan letak dia ada 2. Yang satu memori internal dan yang kedua memori eksternal. Setelah itu dia ada control bus. Control bus ini fungsinya untuk mengontrol semua akses ke data bus dan address bus. Yang ketujuh dia ada saluran alamat atau address bus, itu dia fungsinya untuk sumber atau alamat tujuan pada bus data. Yang ke-8 dia ada data bus, saluran data. Fungsinya ialah untuk jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Selanjutnya dia elemen utama penyusun sistem komputer beserta fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada brainware, hardware, dan software. Nah, kita di sini akan membahas tentang, sebelum itu kita akan membahas apa sih pengertian komputer. Komputer itu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Pada komputer itu dia terdapat 3 elemen
utama yang peranan sangat penting dalam proses pengolahan data agar sebuah informasi yang baik dan valid sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama dia ada perangkat keras atau hardware. Hardware itu adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Tersebut membentuk kesatuan sehingga dapat difungsikan berdasarkan kegunaan. Kalau dia perangkat keras ini mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama alat input, yang kedua alat proses, yang ketiga alat penyimpanan, yang keempat alat keluaran. Setelah itu yang kedua perangkat lunak atau software. Software ini kebalikan dari hardware, yaitu perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh manusia. Software terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu dia ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak komputer yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen keras komputer, baik dalam pemrograman maupun perawatannya. Contohnya itu dia sistem operasi, bahasa pemrograman, program utility. Yang kedua dia ada program lunak aplikasi. Itu dia adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu manusia atau pengguna komputer dalam menyelesaikan pekerjaan di suatu bidang. Contohnya itu ada banyak seperti game, multimedia, communication. Yang ketiga, dia ada perangkat manusia atau pengguna atau brainware. Perangkat manusia ini dia adalah manusia, pengguna ataupun user yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Dia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 sistem analis, seseorang yang melakukan rancangan analisis sistem yang kemudian akan dikerjakan oleh programmer. Yang kedua ada programmer, seseorang yang mengerjakan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seorang analis sistem. Yang ketiga ada operator, adalah seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.